Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Abimanyu. Eh, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem basis data tentang normalization, database normalization. Oke, tugas yang pertama itu ini gedung school building dengan key key-nya kode, nama sama address atribut dan classroom sebagai opsional, sebagai multiple. Baik, eh, jadi kita akan mengubah school building ini menjadi sebuah data, sebuah tabel. Oke, bentar. Nah, ini tabel yang kita buat. Kode 50, 30 dan seterusnya, name Joni, address Jakarta, classroom A B C D. Nah, dalam ini kita disuruh untuk mengubahnya menjadi uh, first normal form. Nah, dalam first normal form itu tidak ada kelompok data yang berulang. Jadi kayak gini nih, nggak ada yang di merge. Ini juga nggak ada yang merge, Jakarta juga ini nggak ada yang di merge. Semuanya harus ditampilin, nggak boleh di merge kayak gini. Dan kemudian ada kunci utama. Nah, ini jadi kita tinggal ubah aja menjadi yang tadinya seperti ini, kita pisah-pisah lagi, yang mana bentuk satu NF-nya itu kayak gini. Jadi ininya dibuka lagi, ditambahin, jadi nggak ada yang di merge gitu dalam first normal form. Nah, kemudian selanjutnya tugas yang kedua eh, itu produk supplier dengan key, supplier number dan produk number. Kemudian ada atribut purchase price dan supplier name, yang mana kita bisa buat tabelnya gitu. Jadi seperti ini, supplier name PP1231, PP1233, produk number, number, purchase price, dan supplier name. Nah, apakah ini udah termasuk first number form? Jawabannya iya. Kenapa? Karena tidak ada pengulangan dalam satu eh, tabel ini, nggak ada yang di merge. Jadi ini udah langsung ke first number form. Nah, kemudian yang kan kita ini disuruh untuk membuat second normal form. Nah, second normal form kita ini dulu. Nah, ini second normal form itu kita pisah-pisah. Second normal form pisah-pisah apa? Jadi dalam langkah-langkahnya, apabila ada atribut yang tergantung dari salah satu dari atribut primary key determinant, maka ada partial dependency. Kemudian angka kedua, buat relasi baru dari tiap primary key. Kemudian ketiga, tiap relasi baru berikan primary key. Keempat, pindahkan atribut dari relasi awal ke relasi baru dengan semua. Nah, maksudnya apa? Kita gini, kita lihat nih, yang mana yang key-nya itu. Key, misalkan supplier number. Ini supplier number ini, dia memiliki hubungan dengan apa? Supplier name. Jadi kedua ini, karena memiliki hubungan, dipisah. Product number sama supplier name eh, nyambung gak? Memiliki kaitan gak? Enggak. Makanya enggak dimasukin ke tabel ini. Supplier name. Kemudian produk number. Nah, produk number ini kan merupakan primary key. Primary key. Kan primary key ada dua, supplier number sama produk number. Nah, kita pisah ini, supplier number ini mana nih yang bersangkutan dengan supplier number, yaitu supplier name. Dibuat tabel baru dengan key-nya supplier number dan atributnya supplier name. Kemudian produk number kita ubah lagi. Jadi ada produk number sebagai primary key. Next, selanjutnya, nah, kenapa kok purchase price itu tetap gitu?
nggak digabungin ke sini atau ke produk number. Kenapa? Karena purchase price itu bergantung kepada keduanya, supply number dan produk number. Produknya apa, suppliernya siapa, maka harganya pun berbeda. Setiap ini berbeda. Makanya purchase price itu tetap di tabel relasi, tabel ini, purchase price. Karena dia itu berkaitan dengan supplier number, produk number. Nah, ini ada relasi. Setiap ini ada key-nya. Produk number, supplier number itu memiliki key. Nah, itu bakal udah jadi second normal form. Ya, ini udah menjadi second normal form. Kan kita udah pisah-pisah ya. Nah, selanjutnya ada soal seperti ini, employee ID sebagai primary key, name, address, sama birthplace itu sebagai atribut, partner name sebagai multi value, partner birthday juga. Kemudian ini berhubungan dengan departemen yang memiliki primary key number, name, budgetnya itu sebagai atribut. Ini berhubungan ya. Nah, kemudian apa yang masuk multi value? Multi value itu jadi dia itu bisa 2 kali, bisa 3 dalam satu ini. Kita lanjut aja lah. Ini contohnya yang kita buat. Nah, tabel yang dari ini kita jadi ini nih. Kemudian pertanyaannya, apakah ini udah first normal form? Jawabannya enggak, karena masih ada ini nih. Ini di merge, ini di merge, ini merge, karena data yang berulang. Datanya ini merge. Kayak gini. Nah, untuk menjadikan first normal form itu kita pisah semuanya. Kita pisah yang tadinya ini menjadi ini. 78 semuanya dipisah. Semuanya dipisah. Gini. Jadi apakah ini udah first normal form? Jawabannya iya, ini udah menjadi first normal form. Kemudian kita mau ubah first normal form ini menjadi second normal form. Nah, kita mendapati dalam soal tadi terdapat 2 key, ID ini sama department number. Nah, dalam second normal form itu kita pisah. Kita lihat mana nih yang hubungannya dengan ID. Yang ada hubungannya ID itu nama, address, birthplace, dan partner sama partner birthday. Karena kedua ini semuanya berhubungan ID. Karena ini berhubungan, maka atribut name, address, birthplace, partner sama partner birthday itu dipisah, dibuang, dibuat baru lah, dengan buat tabel baru dengan primary key itu ID sebagai primary key. Kemudian departemen juga, departemen number, mana yang bersangkutan dengan departemen number, itu ada departemen name sama budget dari suatu departemen. Kemudian kita pisah juga departemen number, departemen name dengan budget, dengan key-nya, primary key-nya itu departemen number. Jadi begini ya, ini ada sebuah tabel yang soalnya employee, tabel employee sama tabel departemen. Employee key-nya itu ID, departemen key-nya itu departemen number. Nah, stepnya masing-masing punya primary key dan setiap primary key punya atribut. Nah, kemudian kita proses lagi karena sebelumnya itu yang tadi ini belum menjadi second normal form. Nah, ini sebagai tabel relasinya. Jadi dalam tabel intinya itu cuman ada foreign key dari ini, foreign key ID dari employee sama departemen. Ini departemen. Diambil apa primary key-nya? Ini primary key sehingga ini jadi foreign key. Primary key ini. Ini ngambil dari ini ngambil dari ini. Hasilnya jadi result table. Nah, dalam langkah ini sudah menjadi second normal form. Sudah
jadi second normal form. Nah, tinggal langkah selanjutnya menjadi langkah selanjutnya itu menjadi third normal form. Yang mana syarat, kan syarat dari second normal form itu semuanya harus first normal formnya itu selesai, harus memenuhi first normal form. Nah, udah second normal form, kemudian third normal form itu harus memenuhi second second normal form. Ini udah menjadi second normal form. Jadi kita memenuhi syarat untuk menjadi second normal form. Kemudian tidak boleh ada data transitive dependency, alias semua atribut harus bergantung ada primary key. Lihat, semua atribut name, address, birthplace, partner, birthday bergantung dengan ID. Department name, budget itu bergantung dengan primary key yang berupa itu number. Baik, kemudian apabila ada atribut bergantung dari salah satu dari atribut yang bukan primary key determinan, maka ada transitive dependency, pecahan ke relasi baru. Oke, maksud pecahan apa gimana nih? Jadi kan ini berhubungan ini. ID ini berhubungan dengan partner. Nah, tapi partner birthday itu berhubungan dengan partner sebenarnya. Dia ngikut ke partner. Makanya kita pecah lagi jadi ini sebagai tabel relasi. Nah, partner ini kita pecah lagi, kita buat tabel baru dengan partner sama partner birthday dengan primary key-nya itu partner, yang kemudian menjadi foreign key di employee, di tabel employee. Ingat kenapa kok partner sama partner birthday yang dipisah? Karena sejatinya partner birthday itu bergantung dengan partner. Nah, baru partner itu bergantung dengan ID. Sehingga partner dan partner birthday itu dipisah dan menjadikan salah satunya itu primary key partner itu sebagai primary key. Ini primary key. Nah, ini sebagai tabel relasinya, bahwa misalkan ini memiliki relasi ke departemen. Oke, baik, sekian itu aja presentasi dari saya Rara Abimanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.